Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah perbuatan baik tidak menjamin masuk surga. Yohanes 14 ayat 6 firman Allah berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, banyak orang menganggap bahwa kehidupan manusia hanya terjadi pada saat kita hidup di dunia ini. Setelah kita mati, semuanya akan berakhir. Makanya mumpung masih bernafas, katanya nih, mari kita bersenang-senang dan menikmati hidup ini. Begitu pendapat sebagian orang yang bodoh. Dan ini adalah sebuah kesalahan besar. Alkitab menegaskan bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Dan kebinasaan kekal di dalam neraka. Catat baik-baik. Ketahuilah bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau neraka kelak sangat ditentukan selagi kita masih hidup, bukan setelah kita mati. Makanya Efesus 5 ayat 15 firman Allah berkata, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, mungkin kita berkata, aku pasti masuk surga karena selama hidup di dunia ini, aku selalu berbuat baik dan beramal. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ayat ini. Di 2 Timotius 1 ayat ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kesimpulannya, perbuatan baik tidak menjamin keselamatan. Perbuatan baik tidak menjamin kita masuk surga. Ada amin. Lalu pertanyaannya, apa yang menjamin kita masuk surga? Nah, kita lihat dalam Yohanes 3 ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas dikatakan bahwa untuk beroleh kehidupan kekal atau surga, tidak ada jalan lain selain harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan dan keselamatan hanya ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Nah, itulah kuncinya. Namun masih banyak orang alergi mendengar nama Yesus. Mereka bukan hanya menolak, tidak sedikit yang merendahkan, meremehkan, dan tidak sedikit yang melecehkan namanya. Lebih menyedihkan lagi adalah jika orang Kristen malah meninggalkan Kristus dan rela menjual imannya hanya demi jabatan, kekayaan, atau mungkin pasangan hidup. Saudara, bertobatlah. Selagi pintu anugerah masih terbuka, jangan keraskan hatimu. Gunakan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Jangan tunda-tunda waktu sebelum nasi menjadi bubur. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka jaminan keselamatan kekal akan kamu dapatkan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.